Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indriani Retno Asih. Di sini saya akan membahas beberapa soal tentang kebidanan. Yuk langsung aja pada soal pertama. Nyonya A berusia 25 tahun, hamil anak pertama, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluhkan gusi sering berdarah. Pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, kesadaran komposmentis. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, nafas 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Keluhan gusi berdarah yang dialami Nyonya A disebut A. Gingivitis, B. Stomatitis, C. Epulis, D. Epilis, atau E. Candidiasis. Keluhan gusi berdarah yang dialami Nyonya A disebut, jawaban yang benar adalah C. Epulis. Epulis merupakan tumor jinak pada di atas gingival atau gusi. Gejala-gejala lain yang dapat timbul pada epulis, terutama epulis gravidarum, adalah terdapat tonjolan pada gusi agak keras, gusi mengeluarkan darah tiba-tiba, ukuran tonjolan kecil lama-lama membesar. Di sini kenapa kita tidak memilih jawaban A? Karena A. Gingivitis merupakan gusi bengkak atau meradang, sedangkan B. Stomatitis. Stomatitis adalah sariawan atau peradangan di mulut. D. Epilis merupakan flek hitam, dan jawaban E merupakan candidiasis atau infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Soal kedua, Nyonya A berusia 25 tahun, hamil anak pertama, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Ini merupakan kelanjutan dari soal pertama. Langsung saja ke pertanyaannya. Untuk mengurangi keluhan gusi berdarah, bidan dapat menyarankan Nyonya A melakukan A. Mengulum es batu, B. Berkumur dengan air garam, C. Menggosok gigi dengan sikat gigi yang lembut, D. Berkumur dengan air es, atau E. Berkumur dengan air septik. Oke, untuk mengurangi keluhan gusi berdarah, bidan dapat menyarankan Nyonya A melakukan. Jawabannya adalah B. Berkumur dengan air garam. Dapat mengurangi gusi yang meradang. Selain itu, air garam dapat mencegah pembengkakan, peradangan, dan perdarahan pada gusi yang disebabkan karena pertumbuhan bakteri yang secara alami melapisi gigi. Berkumur dengan air garam ampuh membunuh bakteri, sebab air garam itu dapat membuat basa dan meningkatkan pH di dalam mulut yang menghalangi perkembangan bakteri yang suka hidup di lingkungan asam. Soal ketiga, Nyonya K berusia 25 tahun, hamil anak kedua, datang ke bidan pada tanggal 4 April 2020 untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan mual, muntah, lemas, dan sering kencing. Ibu sering merasakan mual muntah di pagi hari. Anamnesa didapatkan menstruasi terakhir pada tanggal 11 Desember 2019. Dari data yang didapat, usia kehamilan Nyonya K pada saat pemeriksaan adalah A. 16 minggu, B. 14 minggu, C. 12 minggu, D. 10 minggu, atau E. 8 minggu. Dari data yang didapat, usia kehamilan Nyonya K pada saat pemeriksaan, jawabannya adalah C. 12 minggu. Perhitungan ini menggunakan kalender dengan mengacu pada hari pertama haid terakhir atau HPHT tadi. Lanjut untuk soal keempat. Soal keempat merupakan kelanjutan dari soal ketiga. Keluhan utama Nyonya K disebut juga apa? A. Braxton Hicks, B. Hyperemesis, C. Piscacek sign, D. Morning sickness, atau E. Tanda Chadwick. Dilihat dari soal tadi, keluhan ibu mual, muntah, lemas, dan sering kencing. Ibu sering merasakan mual muntah di pagi hari.
Keluhan utama Nyonya K disebut juga? Jawabannya adalah D. Morning sickness. Istilah mual muntah yang umumnya terjadi pada awal kehamilan yang disebabkan oleh perubahan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang tinggi. HCG ini terbentuk selama masa kehamilan dan dihasilkan oleh janin kemudian ari-ari. Hormon HCG menjaga kehamilan dan menjaga produksi hormon progesteron agar tetap stabil. Sedangkan jawaban yang lain, berikut penjelasannya. A. Braxton Hicks adalah merupakan kontraksi palsu, yang B. Hiperemesis merupakan muntah berlebihan, sedangkan Piscacexine merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris atau menonjol ke salah satu sisi, dan yang E adalah tanda Chadwick merupakan warna ungu pada selaput lendir di vulva dan vagina. Selanjutnya, soal yang kelima, kelanjutan dari soal ketiga dan keempat. Kehamilan Nyonya K termasuk dalam trimester keberapa? Tadi Nyonya K datang ke bidan pada tanggal 4 April 2020 dan dalam anamnesa didapatkan mens terakhir pada tanggal 11 Desember 2019. Termasuk dalam trimester berapa? A. Trimester 1 awal, B. Trimester 1 akhir, C. Trimester 2, D. Trimester 3, atau E. Trimester 4. Kehamilan Nyonya K termasuk dalam trimester? Jawabannya adalah B. Trimester 1 akhir. Kenapa? Usia kehamilan Nyonya K adalah 12 minggu. Tadi berdasarkan perhitungan yang telah dihitung berdasarkan kalender. TM1 antara umur 1 sampai 13 minggu kehamilan, dan di sini ada ketidaknyamanan pada TM1, yaitu ibu dapat merasakan nyeri punggung disertai pegal-pegal pada bagian leher dan kaki bengkak. Yang kedua, ibu bisa merasakan gangguan pencernaan, yaitu ibu sering sendawa, perut kembung, dan sering buang gas. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan hormon kehamilan. Sedangkan, kenapa tidak memilih trimester 1 awal? Soalnya ibu berdasarkan perhitungan HPHT, usia kehamilannya itu 12 minggu. Yang trimester 2 itu antara kisaran 14 sampai 27 minggu, dan trimester ketiga 28 sampai 41 minggu. Yang trimester 4 jelas bukan ya, soalnya trimester hanya 1, 2, dan 3. Di sini pembagian usia kehamilan pada setiap trimester berbeda-beda, tergantung dari sumbernya ya. Oke, sekian soal dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.